Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudari sekalian, jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah, kita panjatkan setiap saat, setiap momentum. Mudah-mudahan anugerah Allah Subhanahu wa taala, rahmat Allah, berkah Allah senantiasa dilimpahkan kepada kita semua. Allahumma amin. Kita teruskan kajian subuh kita. Sudah berapa kali pertemuan tidak hadir, mohon maaf. Mendampingi istri sedang diberi sakit, mudah-mudahan sudah membaik. Memang sejak saat nikah itu tidak pernah sakit. Begitu sakit agak serius. Jadi memang Allah membuat keseimbangan. Ya. Kita tidak berada di zona aman terus. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita teruskan kajian kita di Al-Bab At-Tasi' Asyar fi anna ruha ba'dal khuruj ya'ti ila qabrihi wa manzilihi. Bab yang ke-19 adalah bahwa sesungguhnya ruh ba'dal khuruj, setelah keluar dari badan kita masing-masing, ya'ti ila qabrihi wa manzilihi. Ruh itu nanti akan datang ke kubur, wa manzilihi, dan akan datang ke rumah. Tapi betul bisa asli, betul ketok. Betul ketok. Qala Nabi alaihi salam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kharaja ruhu min badani ibni Adam, tatkala ruh menika keluar min badani ibni Adam, saking badan anak Adam, keturunan Adam, wa madha salasata ayyam, dan sudah lewat 3 hari. Jadi setelah keluar kemudian lewat 3 hari, yaqulu ruh, maka roh itu akan berkata, ngendiko dumateng Gusti Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, idzin li, mugi panjenengan paring izin dumateng kula, hatta amsya wa anzura ila jasadi. Izin napa? Nggih menika roh menika kepengin mlaku-mlaku, hatta amsya, sehingga aku saged melampah, wa anzura, lan saged ningali, ila jasadi, dumateng jasadku. Jadi setelah keluar lewat 3 hari, roh menika ngendika dumateng Allah, nggih nyuwun izin supados roh menika saged melampah, saged ningali ila jasadi, dumateng jasate dhewe. Kita seeling ya, alladzi kuntu fihi, yang mana aku berada di dalam jasad itu. Fa yu'adzimullahu ta'ala lahu, lajeng Allah Subhanahu wa taala maringi izin dumateng ruh kalau fayajib ila qabrihi, maka kemudian ruh menika datang ila qabrihi, menuju ke kuburnya. Wa yanzuru ilaihi, dan ruh menika mirsani
ilaihi dumateng jasadipun kiyambak min ba'idin, tetapi mirsani niku rada saka waktu boten cedhek banget, boten mentolo boten seputi nggih. Wa qad sala min munkharihi wa min famihi, lajeng terlihatlah oleh roh menika jasadnya itu mengalir dari arah dua hidungnya, wa min famihi, dan dari arah mulutnya mengalir nopo damun iki menika darah. Fayabki, lajeng krana roh menika mirsani jasadipun menika keluar darah antawisipun dua hidung lan mulutipun. Fayabki, moko roh menika nangis bukaan tawilan kanthi nangis sing dawa nggih. Tsumma yaqul, lajeng roh balawau memanggil jasadnya, ayo awahu ya jasadi, wahai jasadku al miskin, yang sangat miskin, ya habibi, wahai kasih sayangku. Jadi karena roh itu sepanjang hidupnya menyatu dumateng jasadnya, maka begitu dipisahkan oleh Allah dari jasadnya 3 hari begitu saja, roh menika sampun madosi jasadipun malih. Wahai jasadku yang miskin, miskin menika karena melihat jasadnya itu mendapatkan siksaan dari Allah, maka dianggaplah jasad itu oleh roh sebagai jasad yang miskin. Ya habibi, wahai kekasihku, atadkuru ayyama hayatika, apakah engkau masih mengenang, apakah engkau masih mengingat ayyama hayatika, hari-hari kehidupanmu. Jadi diingatkan, hadzal manzilu, kalau engkau masih mengenang hari-hari kehidupanmu saat bersatu dengan aku roh, begitu mulia, begitu nikmatnya. Hadzal manzilu, manzilul wahsyah, tetapi hari ini hadzal manzilu, rumah ini adalah manzilul wahsyah, rumah yang sepi, boten enten sinten-sinten. Wal bala, rumah yang untuk menguji, untuk apa niku diberikan balak. Wal karba, dan rumah tempat kepayahan. Wal husna, rumah tempat kesedihan. Wan nadamah, dan rumah tempat penyesalan. Tsumma yamdi, lajeng lewatlah hari itu, hari ketiga niku ya. Jadi hari ketiga niku roh datang wonten makam. Tsumma yamdi, kemudian lampau lewat. Fa idza kana khamsatu ayyam, lajeng saat hari kelima, yaqulu roh menika ngendika malih dumateng Allah, ya Rabb, wahai Tuhanku, idzinli, izinkan dumateng kula, hatta anzura ila jasadi, sehingga kula saged mirsani dumateng jasad kula kiyambak. Fa yu'adzinullahu lahu, lajeng Allah Subhanahu wa taala maringi izin dumateng roh kala wau. Fayati ila qabrihi, lajeng roh kala wau datang menuju kuburnya. Wayang dulu min ba'idin, dan roh kalau mirsani jasadnya dari jarak jauh. Waqad salamin man kharaihi wa min famihi wa udunaihi, lajeng keluarlah dari arah hidungnya, mulutnya, dan kedua telinganya ma'un sadidun waqihun, menika air nanah. Waduh, susah banget nggih. Menakutkan, karena itu ini terjadi apakah setiap orang? Tidak terjadi pada setiap orang, itu pada umumnya yang kira-kira amalnya masih tidak terjangkau. Kalau panjenengan sedaya insyaallah Islam. Amin. Fayu'adzinullah fayati ila qabrihi wa yandur min ba'idin wa qala sala
min munharin wa min famihi wa udaihi ma'un sadidun waqihun fayabki bukaan lajeng roh kalau nangis malih bukaan dengan nangis serius summa yaqulu lajeng roh kalau wau ngendika ya jasadi al miskin wahai jasadku yang sangat miskin atadkur ayyama hayatika apakah engkau masih mengenang hari-hari kehidupanmu hadza manzilul gham wal hammi wal mihnati wad didani ini adalah rumah penyesalan rumah apa istilahnya wal ham yang sepi wal mihnah yang pengujian wad didani dan rumah yang diliputi dengan ad-didan menika napa ulang wal iqarab dan rumah yang dipenuhi dengan kolot jengking bab akalat ad-didan sungguh ad-didan menika ulang telah sedang memakan lahmaka daging panjenengan wa mazaqqa jildaka wa aqta'aka dan sedang merobek-robek kulit panjenengan dan anggota tubuh panjenengan summa yamdi kemudian hari ke berikutnya lewat dari hari kelima fa idza kanat sab'ata ayyam tatkala ruh itu sudah sampai hari ketujuhnya yaqulu ya Rabb maka ruh itu ngendika malih dumateng Allah idzinni hatta anzura ila jasadi izinkan dumateng kula ya Allah supados kula saged mirsani jasad kula fa yu'adzinullahu lahu lajeng Allah mengizinkan dumateng ruh kala wau fayati ila qabrihi ruh kala wau datang dumateng kuburnya menuju ke kuburnya wa yanzuru min ba'idin lajeng roh kala mirsani jasadnya dari jarak jauh waqad waqa'a fihi dudun katsirun lajeng terjadilah di dalam jasadnya itu ulam yang sangat besar fayabki bukaan syadidan hari keberapa tadi sab'atu ayyam yang ketujuh itu pun si mayat juga bukaan syadidan nangis yang bersungguh-sungguh nangis fayaqulu ya jasadi lajeng roh kalau wau ndika wahai jasadku atadkuru ayyama hayatika apakah engkau mengingat hari-hari kehidupanmu aina auladaka di mana anak-anakmu wa aina akribauka di mana kaum kerabatmu wa aina zaujatika di mana istrimu wa aina ikhwanika saudara-saudaramu wa asdiqauka teman-temanmu wa aina rufaqaika wa aina jiranaka keluargamu tetanggamu alladzina kanu yardawna jiwaraka ialah orang-orang yang telah meridhokan telah senang telah cocok jiwaraka terhadap panjenengan untuk bertetangga di mana mereka semua al-yaum hari ini yabkiyani yabkuna mereka telah menangis semua alayya menangisi kula wa alaika juga menangisi panjenengan menangisi roh dan menangisi jasad wa ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu idza matal mu'minu tatkala orang mukmin menika meninggal darat ruhuhu maka ruhnya orang yang beriman menika berputar menika berkeliling haula jarihi di seputar rumahnya syahran sing suwene sakulan jadi ini kan sakulan mboten tasik suasanane tasik ini tasik kene ruh mereka putar sing suwene setunggal bulan putar terbudi seputar rumahnya
Fatanzuru ila ma khalfihi, sing maksudipun roh menika putar terus wonten keadaan lingkungan rumah selama 1 bulan itu. Fatanzuru ila ma khalfihi min malihi, roh menika bermaksud melihat dumateng peninggalan harta benda sing wis ditinggal niku. Kaifa yuqassim, bagaimana harta benda itu dibagi? Apakah kira-kira harta benda itu dibagi dan menimbulkan konflik, menimbulkan masalah, atau harta benda itu dibagi dengan penuh ridho dan penuh kasih sehingga melahirkan iki punika ketenteraman anak cucunya? Betapa senangnya si mayit, roh si mayit kalau mirsani harta benda yang ditinggalkan, termasuk kerukunan ini keluarga besar. Tetapi sebaliknya, menawi harta benda itu justru menjadi pemicu problem konflik dalam keluarga, betapa menyesalnya ruh si mayit itu ninggali harta benda. Nek roh ngono biyen kata tinggali ngono. Ditinggali malah dadi molo nggih. Ditinggali malah dadi molo. Wis lali konflik saja tidak pernah mendoakan si mayit kalau. Au kaifa yu'addi dainahu, dan bagaimana keluarga itu menyelesaikan hak-hak hutang si mayit kalau. Nek enten misalkan hutang yang belum dibayarkan, apakah pernah dibahas oleh keluarga? Karena itu kula panjenengan sedaya sebagai ahli waris niku kudu tuntas. Makanya pas itu diumumkan kali penting keluarga dan masyarakat yang sekiranya masih punya tanggungan hak tentang hutang-hutang, monggo diselesaikan kanthi terbuka. Nek kinten-kinten keluarga si mayit itu betul-betul boten mampu meneruskan nggih menika wangsulaken hutang, nggih didatangi mawon kanthi ikhlas, kanthi ridho, kanthi terbuka, face to face, saling berhadapan. Wis sedaya utang kula sing dipun utang kali almarhum kula ikhlasaken. Ini pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Tetapi kalau tidak ada ungkapan yang jelas ngoten niku, kedah dipun selesaikan sampai jelas. Sebab nek boten diselesaikan sampai jelas, niki dados tanggunganipun si mayit. Nek utang pun ngantos lali. Masuk didik ya pun ngantos lali pun lali. Kayak kan duwe tapi jane sing duwe. Fa idza tamma lahu syahrun, saat kemudian sempurna sudah selesai 1 bulan penuh, raddat ila ufrati, maka ruhnya si mayit itu kembali ila ufratihi dumateng liang lahat menika kembali ke kubur. Fataduru ba'da dzalika, setelah itu kemudian berputar balik hatta yatimma alaihi haulun, sampai sempurna 1 tahun. Saya bulan mawon niku. Jadi setelah 1 bulan penuh selesai, balik wonten kubur. Setelah itu balik berputar balik selama 1 tahun. Jadi ini 1 tahun itu maka keluarga besar Nahdiyin kula panjenengan sedaya niku untungnya ngurus tentang mayit itu sungguh-sungguh. Mulai pertama sampai hari ke-7, hari ke-40, hari ke-100, keluarga sampai haulnya 1 tahun. Fayanzuru man yad'u lahu wa man yahzinu alaihi. Niku putar selama 1 tahun niku mirsani keluargane. Sopo di antara keluarga ini sing ndongakne mayit? Enten napa boten sing ndonga napa lali krana antuk-antuk warisan mawon. Nggih, ngurus tentang warisan tapi ndongakne dumateng si mayit, yang memberikan warisan malah justru lupa. Itu di
diresani terus kali si mayit. Karena apa? Karena si mayit itu betul-betul membutuhkan doa yang masih berhubungan antara anak Adam yang hidup dengan anak Adam yang almarhum yang sudah sinten iku boten kejaba inggih punika doa dan amal jariah. Amal jariahnya tetap mengalir, ilmu yang bermanfaat tetap mengalir. Lajeng yang ketiga adalah doa. Doa itu begitu pentingnya sehingga si mayit itu wangsul wonten keluarganya dalam rangka mengharapkan doa dari keluarga. Nek keluargane lali, anak keluargane lali, dulur-dulure lali kabeh, betapa menyesalnya si mayit. Kasihan, luar biasa kasihannya. Karena yang diharapkan itu untuk nopo? Untuk tambahan bekal, untuk tambahan bekal wonten kuburnya alam akhiratnya ini. Jadi nek sakit di setiap napa niku sak sampunipun salat ini dipun kirimi Fatihah, dipun doa. Itu betul-betul keluarga yang sejati, keluarga yang menganggap almarhum itu sebagai orang tuanya. Allahumma firlah warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Tetap tidak. Allahumma warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. In kana muhsinan, lamun si mayit itu apik, fazid bi ihsanihi, mugi panjenengan ya Allah nambahi kebaikannya. Wa in kana musian, fatajawaz an sayyi'atihi, jika ada kejelekan maka mudah-mudahan kejelekannya hilang. Allahumma ja'al kitabahu fi 'illiyyin. Niku doa yang diajarkan Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah dumateng almarhum itu fi'iliyyin, tempatkan, tetapkan beliau berada di dalam surga illiyin yang paling tinggi. Waktuhu indahu minal muhsinin, dan mugi panjenengan netepaken si mayit kalau ruhnya si mayit kalau dijadikan wonten samping panjenengan golongan orang-orang yang sae. Waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, dan mugi panjenengan ngampuni kula dan ngampuni almarhum segala dosa. Jadi niku setelah Allahumma rabbana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, niku doanya. Lajeng doa seterusnya, Allahumma ja'al kitabahu fi 'illiyyin waktubuhu indaka minal muhsinin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Oke. Nah, jalan. Nah, istri Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha in kanat muhsinatan. Nah, putri ya. Nah, jalan in kana muhsinan. Nah, putri in kanat muhsinatan fazid bi ihsaniha wa in kanat musiatan fatajawaz an sayyiatiha. Allahumma ja'al kitabaha fi 'illiyyin. Nah, putra, Allahumma ja'al kitabahu fi 'illiyyin waktub indahu minal muhsinin. Jadi nggih keluarga itu sing paling dipun harapaken amal ingkang luar biasa tumrapipun dumateng almarhum inggih namung doa. Boten wonten saklintun ini. Doa dan panjenengan saat mendoakan disertai dengan bersedekah, luar biasa. Luar biasa, saged menghapus seluruh dosa-dosa yang dilakukan oleh almarhum. Kaifa tu'addi dainahu fa idza tamma lahu syahrun raddat ila ufratihi fatadul ba'da dzalika hatta yatimma 'alaihi haulun. Berkeliling lagi di keluarga sampai sepanjang selama 1 tahun. Fayang dulu lajeng ruh menika mersani man yatu'ulahu,
siapa di antara keluarga itu yang mendoakannya, wa man yahzinu alaihi, dan siapa di antara keluarga yang masih mengenang jasa-jasanya sehingga merasakan kesedihannya. Mosok lagi 5 hari saja pun hilang menyesalnya. Dan itu berarti belas boten menyesal ditinggal kalian si mayit. Memang kalau panjenengan sedaya boten angsal sampai histeris sampai menyesalnya itu tidak melakukan apa-apa, tapi setidaknya bahwa berpisahnya kalau panjenengan sedaya dengan si mayit itu masih ingat jasa-jasa besarnya, kenangan-kenangan rohannya, kebaikannya, sehingga masih dirasakan bahwa ditinggalnya keluarga itu oleh si mayit betul-betul merasa kehilangan. Jangan tidak merasa sama sekali kehilangan. Itu fa idza tamma al-haulu, saat sudah sempurna hari itu mencapai 100 harinya, rafa'a ruhuhu ila haitsi yajtami'ul arwah ila yaumil qiyamah, maka rohnya orang itu diangkat oleh malaikat ila haitsi yajtami'ul arwah, untuk dikumpulkan di tempat-tempat arwah yang begitu banyak ila yaumil qiyamah, sampai dinten kiamat. Jadi nek wis tunggal tahun wis diangkat malih pun, maka rasa getaran atau bahasa resonansi energi roh itu di dalam kehidupan keluarga, nek wis tunggal tahun kan pun kados betul-betul termasuk kubur nopo niku pun betul-betul aromanya sudah lepas, karena memang ruhnya sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikatnya, dikumpulkan di tempat di mana ruh-ruh semua makhluk manusia itu berada, dikumpulkan di situ sampai menjelang kiamat, yauma yunfakhu fis-sur, sampai di hari di mana terompet sangkakala niku dipun tiup. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tanazzalul malaikatu al-ayat, tanazzalul malaikatu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada yang dari firman Allah itu bisa digambarkan turun malih saat Lailatul Qadar bersamaan dengan tanazzalul malaikatu warruhu, malaikat turun, warruhu, dan ruh itu juga turun. Itu ditafsirkan bahwa ruh itu adalah ruhu ibni Adam, ruh anak Adam turun semua. Tapi ada yang menafsirkan ruhu itu ruhu Jibril, itu Jibril. Ada yang menafsirkan ar-ruh di situ adalah ruhu Muhammadi. Ini jadi tafsirnya wa yuqalu ma'hum, dan dikatakan bersama mereka ar-ruhu war-raihan. Ruh dan raihan. Ruh dan raihan itu napa sami? Ruh itu nggone jasad sing boten bergerak. Kalau raihan itu napa niku tempatipun antara dua pelipis. Dua pelipis ini. Jadi bergerak terus. Padha karo badan itu, antara tangan itu juga badan, tapi badan ini juga badan. Tapi bedanya badan itu tidak bergerak kemana-mana. Tapi kalau tangan keluar dan datang dan keluar, gerak terus. Itu diumpamakan tangan itu padha karo ar-raihan, badannya padha karo ar-ruh. Jadi ada istilah ar-raihan. Wa yuqalu, dan dikatakan ar-ruhu, yang dimaksud ruh di dalam ayat tanazzalul malaikatu war-ruh. Ruh di dalam ayat itu yang dimaksud adalah malakun azimun, malaikat yang agung, yang besar. Yunazzilu, diturunkan li khidmatil mu'minin, untuk menservis, untuk melayani orang-orang yang beriman. Kama qala Allah Ta'ala,
sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man adina lahu rahman wa qala shawaba. Mereka berbaris tapi la yatakallamuna, boten saged ngomong blas, illa man adina rahman, kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala shawaba, dan dia diizinkan oleh Allah untuk ngomong, tetapi bicaranya itu wa qala shawaba, betul-betul berbicara yang benar. Kaono bicara sing sifatipun gojah dino ngobrol sing apa nih, pembicaraan ini betul benar belas, kata sing isu, kata sing apa betul terus. Nah sakit niku nggih kados niki dari bicara itu adalah yang benar, wonten datane, wonten manfaate, niku sing bener. Qila ma'nahu ruhu bani Adam. Ada yang dikatakan bahwa ruh di situ adalah ruh bani Adam. Semua ruhnya anak Adam itu diturunkan oleh Allah saat Lailatul Qadar. Wa qila ar-ruhu Jibril alaihissalam, dan ada yang mengatakan ruh di situ adalah ruhnya malaikat Jibril. Wa yuqalu ar-ruhu ruhu Muhammadin, dan bahkan ada yang mengatakan bahwa ruh di dalam ayat tanazzalul malaikatu war ruh, ruh di situ adalah ruhu Muhammadin alaihi salam, ruhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahtal ars, yang berada di bawah ars, yastahdinu min Allah, yang memohon izin dari Allah, Lailatul Qadar, pada saat malam Lailatul Qadar, fin nuzul, untuk turun, untuk apa? Liyusallima ala jami'il mu'minin, untuk mengucapkan salam jami'il mu'minin dumateng sedaya tiang-tiang ingkang beriman laki-laki, wal mu'minat, dan tiang-tiang ingkang beriman kaum hawa. Fayamurru alaihim, semuanya disapa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muga-muga ruh yang dimaksud adalah ruh Muhammad pas Lailatul Qadar. Jadi panjenengan sedaya berjumpa dengan ruhnya baginda Rasulullah. Saya ingin ketemu ini kan, sedaya umat Rasulullah pengen ketemu. Nek sampai ketemu kalau ruhnya Muhammad, luar biasa. Wa yuqalu ar-ruhu ruhul akriba. Ada yang mengatakan bahwa ruh di dalam ayat itu adalah ruh para akriba, kaum kerabat kita, minal amwat, yang sudah meninggal niku. Yaquluna, lajeng ruh-ruh itu berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, idzin lana bin nuzul, izinkan dumateng kula sedaya untuk turun bumi, ila manazilina, untuk wangsul dumateng rumah kita masing-masing, hatta nara, sehingga kita semua bisa menyaksikan auladana, anak-anak kita, wa iyalana, keluarga kita, fayunazziluna fi lailatul qadar, lanceng mereka diturunkan, fayunazzaluna fi lailatul qadar, di saat malam qadar niku. Kama qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana kata yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu, mugi Allah paring ridho dumateng panjenenganipun, idza kana yaumul abdi, idza kana yaumul id, pada saat hari Idul, hari besar ke yaumul id, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, wa yaumu Asyura, dan hari Asyura yang tempoh hari sudah kita lampaui, wa yaumul Jum'ah al-ula, dan hari malam Jumat yang pertama min Rajab, dari bulan Rajab, wa lailatul nisfi min Sya'ban, dan lailatul nisfi, ya, lailatul nisfi min Sya'ban, wa lailatul qadar, dan malam qadar, wa lailatul jum'ah, dan malam Jumat, takhruju arwahul amwat min kuburihim, ruh-ruhnya orang yang meninggal menika keluar min kuburihim, dari kubur mereka, wa yaqifuna ala abwabin buyutihim, dan
mereka berhenti di tengah-tengah pintu rumah mereka masing-masing, wa yaquluna, dan mereka berkata, tarahimu alaina, sayangilah, kasihilah kami, fi hadhil lailah al-mubarakah, seakan-akan mereka seperti orang yang meminta datang ke rumah masing-masing, lalu mereka berada di pintu dan mereka mengatakan kasihilah kami. Jadi suruh memberikan kasih. Padahal mereka yang punya rumah, mereka yang punya peninggalan, tapi begitu pulang seakan-akan meminta. Baik itu ruh yang sudah dikirim doa oleh keluarganya, maupun ruh yang apalagi yang tidak pernah dikirim doa oleh keluarganya. Sing sampun dikirim mawon tasik wangsul malih. Supados napa? Mendapatkan perhatian dari keluarganya untuk mendapatkan kiriman doa. Tarahimu alaina fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Hal min ahadin, apakah salah seorang di antara panjenengan yataraham alaina, betul-betul menaruh rasa kasihan kepada kami? Hal min ahadin yadkur ghurbatana, apakah salah seorang di antara kalian mengenang tentang perjalanan perjuangan kami? Ya man sakana darana, wahai orang yang bertempat tinggal di rumah kami. Wa ya man nakaha nisa'ana, wahai orang yang telah menikahi anak-anak kami. Wa ya man aqama fi wasi'i usurina, dan wahai orang yang menempati rumahku yang luas. Wa nahnul an, kami sekarang fi dhayyiki kubur, berada di dalam kubur yang sangat sempit. Wa yaman qasama amwalana, wahai orang yang telah membagi-bagikan harta kami. Wa yaman istadalla itamana, dan wahai orang yang telah tidak menghiraukan anak-anak yatim kami. Hal minkum ahadun yadhkur ghurbatina, apakah di antara kalian ada seorang yang tetap masih mengingat tentang perjuangan kami? Wasahafina, sementara lembaran-lembaran kertas catatan kami matwiyatun, sudah ditutup oleh Allah. Wis gak iso nambah amal malih, kejaba amal sing panjenengan kirimaken lewat doa menika dumateng kula. Coba niki menyesal, lembaran catatan amal wis ditutup. Wa kitabukum mansyurun, sementara kitab engkau semua yang ada di dalam keluarga ini yang belum meninggal, mansyurun, masih dibuka lebar oleh Allah. Karena itu berbondong-bondonglah panjenengan sedaya, mumpung masih kitabnya, catatan amalnya masih dibuka oleh Allah. Semua amal kecil maupun besar akan dicatat oleh Allah. Dan bahkan saking Allah betul-betul menyembunyikan, tidak ada satu amal pun yang ditampakkan keridhaannya oleh Allah saat kula panjenengan sedaya menjalankan ketaatan apapun. Jadi ketaatan dari berbagai macam ketaatan, mulai dari ketaatan yang besar sampai ketaatan yang kecil, Allah katamallah ridhohu, Allah menyembunyikan ridhonya, sehingga panjenengan sedaya tidak bisa membedakan kira-kira ridha Allah itu Allah berikan dumateng kula panjenengan sedaya pada posisi ketaatan yang besar, yang berat, atau pada posisi ketaatan sing biasa-biasa. Boten semerap. Karena itu kula panjenengan sedaya la yahtakirna, la tahtakirna, tidak boleh meremehkan taatana, ketaatan kula panjenengan sedaya, walau kanat qalilatan, sekalipun ketaatan itu kecil. Apa sapa ngerti? Jangan-jangan ridha Allah itu justru lewat ketaatan kula panjenengan sedaya sing biasa-biasa. Inilah artosipun kula panjenengan sedaya. Kenapa Allah menyembunyikan ridhonya? Agar kula panjenengan sedaya tidak pilih-pilih amal. Sedaya amal yang menggambarkan ketaatan itu insyaallah luar biasa di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, mirsani ngeten iki panjenengan sedaya betul-betul mengenang, kasihan betul bahwa keluarga kita, orang tua kita, bapak kita, ibu kita, keluarga kita yang sudah pulang betul-betul butuh santunan,
kasih sayang dumateng panjenengan sedaya. Bukan santunan sing berupa harta benda kan, tapi santunan yang menyebabkan mereka datang yang prakteknya seperti peminta datang lalu kemudian berdiri di tengah pintu. Mereka lalu tarahimu kasihanlah, belas kasihannya kula. Ternyata mereka hanya minta nopo, minta doa, dikirimi doa agar keluarga besarnya tidak melupakan. Kenapa? Karena catatan amalnya tidak lagi dibuka oleh Allah, tetapi catatan amalnya sudah ditutup. Karena catatan amalnya sudah ditutup, amalnya juga hanya itu sudah. Kalau dipastikan oleh Allah amalnya sekian, kurang dari jatah yang sesungguhnya, apa yang harus dilakukan? Kecuali adalah amal jariah yang ia lakukan saat hidup, ilmu yang bermanfaat yang ia tebarkan saat hidup, dan doa dari anak-anak dan keluarga yang soleh solehah yang selalu memperhatikan kirimannya kepada keluarga besar yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu. Wa kitabukum mansyurun wa laisa lil mayyit fil lahad tawabun, tidak sehelai kain pun bagi seorang mayit di dalam kubur itu. Jadi mereka betul-betul miskin. Fala tansawna fi kasratin min khubzikum wa du'aikum. Karena itu jangan panjenengan melupakan keluarga ingkang sampun sumari dumateng kubur. Min khubzikum wa du'aikum, dari sedekahmu dan dari doa panjenengan. Sedekah dialamatkan kepada si mayit, doa dialamatkan kepada si mayit. Nek panjenengan misalkan sedekah yang putih dibarokati dan disedekahkan untuk si mayit, luar biasa membantu mereka. Fa inna muhtajun ilaikum, karena sesungguhnya kami ini si mayit muhtajuna fi'lan, betul-betul mengharapkan, betul-betul butuh ilaikum dumateng panjenengan hai keluarga yang masih hidup abadan selawase. Fa in wajada al mayyit minas sadaqah wa du'a minhum, jikalau si mayit itu pulang dan ternyata menemukan sedekah, bahwa keluarga yang masih hidup itu bisa kurun sedekah dialamatkan dumateng si mayit, wa du'a, dan kurun doa dialamatkan dumateng si mayit, di antara mereka roja'a farhan masruran, maka si mayit itu akan kembali ke dalam kubur dalam keadaan farhan masruran, bunga berbahagia. Wa illam yajid, lamono si mayit boten angsal napa-napa blas, mulih gak ono apa-apa, keluargane boten saged maos Fatihah, keluargane lali gak pernah sedekah dialamatkan dengan si mayit, roja'a mahzunan wa mahruman, maka si mayit itu pulang ke kubur dalam keadaan bersedih yang luar biasa karena ia telah dilupakan oleh keluarga besarnya. Monggo keluarga kita mulai kecil dibiasakan, saat sapunipun jamaah, misalkan di rumah itu bareng-bareng ikuti proses tahlil bersama. Ada kayak pulang itu, mas sekali pimpinan doanya juga mas, sampai aja anak sekolah kecil tak suruh pimpin doa. Itu apa? Untuk membiasakan saja bahwa tradisi untuk saling menyapa pada keluarga yang sudah tidak ada itu jangan sampai dilupakan. Itulah Islam mengenal sejarah silsilah itu penting untuk mengingat keluarga kita yang sudah meninggal itu jangan sampai lupa. Falsafah menyebutkan ini padahal banyak kata. Nah ini sampai fase seperti itu penting sekali, dan anak harus diajari saged maca Quran sing sae, doa sing sae. Insyaallah itulah yang esensi untuk menjadi media berwasilah, berkomunikasi dengan keluarga besar kita yang sudah sumari wonten makom. Mudah-mudahan keluarga besar keluarga besar diselamatkan oleh Allah dari siksaan pertanyaan kubur sampai ila yaumil qiyamah. Ila hadhihi
Syukran katsira ala ihtimamikum fi liqa'i ad-dirasah hadi. Mudah-mudahan berbahaya dengan sedaya senantiasa diparingi sehat walafiat. Dengan sehat walafiat itu berbahaya dengan saya tetap sangat mensyukuri sedaya nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Akhiran, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan orang tuanya